Baik, di sini saya akan jelaskan cara setting Acrorip sesuai dengan standar operasionalnya. Nah, jika Acrorip sudah kita install, nah seperti ini tampilannya. Maka dari awal mula kita setting dulu untuk layoutnya. Nah, untuk layout ini kita sarankan untuk mulai dari paper size. Nah, paper size ini kita sarankan pemakaian di pemakaian standarnya itu di 32 cm ke 48 cm. Nah, ini untuk hitungannya cm ya, 32 cm, 48 cm. Oke, itu disarankan dan sangat disarankan karena menyesuaikan dari area cetak yang kita gunakan, area cetak yang digunakan. Oke, lanjut ke output position. Nah, untuk output position ini untuk settingan daripada posisi gambar. Nah, nanti misalkan kita taruh gambar atau kita masukkan gambar di sini. Nah, itu untuk posisi gambarnya kita coba drag, gitu mainkan di berbagai posisi. Nah, maka output position ini dia akan berubah. Nah, ini secara manualnya kita setting menggunakan angka, misalkan berapa senti, misalkan keperluannya untuk 3 atau 4, 5 senti. Nah, maka kita tinggal rubah menyesuaikan keinginan atau menyesuaikan kebutuhan. Oke, lanjut ke output size. Untuk output size ini jadi size gambar, sebentar, saya coba perbesar. Nah, untuk output size ini berarti size gambar. Nah, untuk ukuran gambar. Nah, nanti ketika gambar kita menyesuaikan kebutuhan, nah maka output size ini dia akan berubah angkanya. Nah, tapi kalau misalkan kebutuhannya kita di angka berapa menyesuaikan kebutuhannya, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, equal proportionnya kita gunakan yang true. Copy dari white sama color ini tidak kita rubah-rubah secara manual, itu secara otomatis nanti kita menyesuaikan kebutuhannya. Nah, untuk repeat itu memperbanyak daripada si gambar-gambar yang nanti kita mau cetak. Misalkan gambar logo seperti ini, saya coba masukin satu gambar. Nah, sebagai contoh, misalkan nih gambar kita ambil satu gambar seperti ini. Nah, misalkan gambar kita masukkan seperti ini. Nah, misalkan kita mau buat logo, katakanlah logo ini kita buat di 5 cm atau 6 cm, misalkan kan 6 cm. Nah, baru kita tinggal klik center kiri. Nah, seperti ini, klik center kiri. Nah, lalu si gambar dia akan berubah ada di posisi titik 0. Nah, untuk keterangan daripada repeat ini dia untuk memperbanyak daripada si gambar ini. Biasanya kita mau cetak logo, nah misalkan seperti ini biasanya terjadi pada metode DTF. Nah, lalu untuk memperbanyaknya itu untuk ke sumbu Y itu antara kiri ke kanan, dan ini untuk untuk sumbu X nya ini antara kiri ke kanan, dan sumbu Y nya ini untuk atas ke bawah. Nah, misalkan kita tambah, nah dia maka akan terjadi gambarnya itu mengcopy beberapa gambar. Nah, itu untuk keterangan daripada si repeat ini. Oke, nah saya kembalikan ke original, satu gambar seperti ini. Ini saya cuma membahas daripada settingan daripada repeat ini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke printer. Nah, untuk printernya sendiri kita koneksikan kepada klik printer ini, kita koneksikan kepada printer yang kita gunakan biasanya standar di Stylus Photo 1390 per 1400. Nah, itu untuk koneksi antara L1800 dan 1390. Kita cari untuk Stylus Photo 1390 dan 1400. Nah, lalu port itu menyesuaikan antara sinkron komputer dan printer. Kalau misalkan satu printer itu misalkan kita gunakannya yang
L1800. Nah, maka yang kita cari di sini nanti kita tinggal cari dari Epson L1800 series. Epson L1800 series. Nah, ketika ada beberapa printer itu maka ada kopinya, kopi 1, kopi 2, kopi 3 dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, lalu spooler. Nah, spooler kita gunakan yang Star Printing Imedia. Oke. Nah, check papernya kita buat yang off. Sangat-sangat diperhatikan untuk check paper ini. Check paper kita buat yang off, jangan yang on. Resolusi itu standar kita gunakan di 1440 x 1440, dan untuk resolusi colornya juga sama di 1440 x 1440. Image tipenya kita pakai yang text and graphic, lalu feedingnya kita pakai yang sheet. Nah, speednya ini kita pakai yang bidirection, jangan yang unidirection. Image tipenya ini kita pakai yang true juga, terus colornya kita pakai yang mix aja. Seperti ini. Ya, ini untuk settingan standarnya. Lalu ke color. Nah, color sendiri ini terjadi pada biasanya kita menggunakan di 2 metode untuk printer ini. Nah, jika kita gunakan metode DTG, nah untuk metode DTG, ink channel dulu ya. Ke channel tintanya kita gunakan yang YK-WWMC, jangan kita gunakan yang YK-LCLM, karena untuk YK-WWMC itu memang standarnya printer yang kita udah modif atau yang udah kita gunakan tinta warna putih. Kalau yang untuk tinta originalnya itu kan YK LCLM dan MC gitu kan, ada light cyan sama light magentanya. Nah, karena ini printer udah kita gunakan yang gunakan tinta putih, maka kita gunakan yang YK White MC yang ini. Lalu untuk channel tintanya standar untuk DTG. Untuk DTG itu kita gunakan di 80% aja. Ini untuk ke kaos warna gelap lah ya, untuk ke kaos warna hitam ataupun warna gelap, warna merah ataupun warna-warna yang lain gitu kan standarnya. Nah, untuk tinta putihnya ini kita gunakan yang 175%. Oke. Nah, tapi ketika kita menggunakan metode DTF, untuk metode DTF itu untuk warnanya kita pakai yang di 65%. Nah, untuk tinta putihnya kita gunakan di 50%. Ini untuk standarnya. Standar cetaknya untuk di DTF. Enter. Nah, seperti ini untuk di DTF. Oke. Nah, terus ini si kurvanya ini disarankan jangan dirubah ataupun ke posisinya ini kerubah gitu, jangan sampai lah. Oke, lanjut ke white. Ini settingan colornya kita udah bahas. Lanjut ke white. White biasanya kita gunakan yang kalau untuk di DTF kita gunakan 100% white under. Ini untuk DTF biasanya. Nah, untuk DTG biasanya kita gunakan yang gradient white under. Silahkan aja lah, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan DTG mau disamain dengan DTF silahkan. Asalkan untuk settingan tinta putihnya ini kita gunakan yang 2 versi ini. Bukan 2 versi, 2 settingan ini. 100% white under sama white under, gradient white under. Yang 2 ini, yang nomor 2 sama yang nomor 3 ini. Oke. Nah, setelah itu lalu ini untuk pixelnya ini, discrease-nya ini disarankan menggunakan 4 semuanya, kiri, kanan, atas, bawah itu 4 pixel. Originalnya itu biasanya sebelum dirubah itu 1 pixel biasanya. Nah, kita gunakan 4 pixel semuanya. Itu disarankan. Oke, di sini ada pembahasan lagi setelah settingan kita rubah, settingan kita atur. Nah, lalu di sini. Nah, di sini kita bahas atau saya jelaskan. Nah, ini untuk settingan ini. Ini center kiri, center kanan, center tengah, center tengah-tengah. Ini untuk tengah-tengah, atas bawah kiri kanan itu sama ukurannya, sama dengan ini sih. Nah, terus ini untuk rotasi, untuk rotasi gambar. Jadi menyesuaikan gambar kita kalau misalkan mau dirotasi atau memposisikan gambar terlalu
panjang ke lebar, panjangnya ke samping, kita buat rotasi aja untuk memanjang ke bawah. Ini untuk mirror. Nah, mirror ini biasanya kita ketika kita mau cetak ke metode DTF biasanya harus di mirror. Nah, mirrornya seperti ini. Nah, jadi dibalik dulu gambarnya. Lalu kita perintahkan print. Nah, untuk untuk di sini untuk perintah print. Nah, di sini ketika kita mau cetak DTG yang satu fase itu tinggal kita centang di color plus white-nya aja. Jangan dua-duanya, print color first sama color plus white. Nah, kalau untuk DTG sendiri sih di kaos warna gelap atau kaos warna hitam dengan satu fase, dengan satu kali jalan antara putih dan warnanya itu mencetak barengan. Nah, kita tinggal centang yang ini aja. Itu untuk DTG. Nah, tapi kalau untuk DTF itu dicentang dua-duanya. Print color first sama color plus white-nya itu dicentang dua-duanya. Karena untuk DTF sendiri itu jadi kebalik. Kalau untuk DTF mah putihnya di atas, warnanya di bawah. Nah, tapi kalau misalkan tidak dicentang print color first-nya, nah ini untuk ke DTG, nah itu putihnya di bawah, jadi kita ngeprint tuh putihnya dulu, nah baru warna di atas. Gitu untuk DTG. Nah, kalau misalkan color plus white-nya aja yang dicentang, tapi kalau misalkan dicentang dua-duanya, nah itu antara kita cetak di DTF, kalau kita cetak di DTF, nah putihnya di atas, warnanya di bawah. Baru kita tinggal klik print. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan kita. Oke, nah untuk sementara seperti itu dulu. Nah, lanjut nanti jika ada yang harus ditanyakan, coba bisa konfirmasi langsung ke saya aja.